4044 dari kelas C angkatan 24. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit teori terkait pengaruh volume terhadap energi bebas Helmholtz pada suhu tetap. Yang dimana pada pendahuluan kita ketahui dalam termodinamika tidak semua energi itu dapat dimanfaatkan untuk melakukan kerja. Nah, oleh karena itu kita menggunakan energi bebas, di mana energi bebas ini merupakan besaran termodinamika yang digunakan untuk menentukan kemampuan suatu sistem dalam melakukan kerja. Nah, dalam termodinamika juga ini energi bebas ini terbagi menjadi dua, yaitu energi bebas Gibbs dan energi bebas Helmholtz. Pada pembahasan ini kita akan fokus pada energi bebas Helmholtz karena besaran ini sangat penting untuk menganalisis proses yang berlangsung pada suhu dan volume yang tetap. Baik, di sini juga ada latar belakangnya oleh energi bebas Helmholtz merupakan salah satu bentuk energi bebas yang digunakan untuk meninjau kemampuan sistem melakukan kerja pada suhu dan volume yang tetap. Nah, energi bebas Helmholtz ini dapat didefinisikan sebagai A sama dengan U kurang TS, yang dimana A merupakan energi bebas dari Helmholtz, U merupakan energi dalam, T merupakan suhu mutlak, dan S merupakan entropinya. Nah, di mana energi bebas Helmholtz ini menyatakan bahwa kerja maksimum yang dapat dilakukan oleh suatu sistem selain kerja ekspansi, maka proses ini akan berlangsung secara reversibel pada suhu dan volume yang tetap. Yang artinya semakin kecil nilai A, maka semakin stabil sistem tersebut, serta penurunan A atau penurunan energi bebas Helmholtz itu akan membuka sistem mampu melakukan kerja. Dan yang penting kan energi bebas Helmholtz. Nah, energi bebas Helmholtz itu juga energi bebas Helmholtz digunakan ketika suhu sistem dijaga tetap atau volume sistem yang tidak berubah. Nah, pada kondisi ini sering kita jumpai pada sistem laboratorium yang tertutup dan kajian teoritis gas ideal. Berbeda dengan energi bebas Gibbs yang dimana cocok pada tekanan tetap, energi bebas Helmholtz ini lebih tepatnya digunakan pada volume yang tetap, sehingga sangat relevan untuk analisis kerja maksimum dan ekspansi. Oke, selanjutnya hubungan energi bebas Helmholtz dengan gas ideal, di mana energi bebas Helmholtz ini sangat sering diterapkan pada gas ideal, terutama untuk proses yang berlangsung pada suhu tetap atau isotermal dan volume berubah. Nah, dari definisi bebas Helmholtz-nya yaitu A sama dengan U kurang TS, maka perubahan energi bebas Helmholtz ini akan dinyatakan sebagai dA sama dengan minus S kali dt kurang P kali dP. Nah, pada proses isotermal atau suhu tetap, dt ini bernilai 0, maka persamaannya akan menjadi dA sama dengan minus P kali dP. Nah, sedangkan untuk gas ideal itu berlaku P kali V sama dengan N kali R kali T, atau P sama dengan N kali R kali T per P. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan dA. Jadi D sama dengan dA sama dengan minus N kali R kali T per V kali dV. Kemudian kita integrasikan dari volume awal atau V1 ke volume akhir atau V2, yaitu delta A sama dengan minus N kali R kali T dan V2 per V1. Nah, jadi persamaan ini memiliki makna yang mana jika V2 lebih besar daripada V1 itu disebut ekspansi, yang dimana delta A akan kurang lebih dari 0 yang bisa juga disebut proses spontan. Sedangkan jika F2 kurang dari V1 atau kita disebut kompresi, maka delta A akan lebih dari 0 dan ini diperlukan kerja dari luar. Oke, baik, selanjutnya pengaruh suhu pada volume terhadap energi bebas Helmholtz, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh volume pada suhu tetap dan pengaruh suhu pada volume tetap. Yang dimana untuk pengaruh volume pada suhu tetap untuk proses isotermalnya yaitu dA sama dengan minus P dikali dF.
Dan sedangkan pada gas ideal, perubahan energi bebas Helmholtz atau delta A sama dengan minus N kali R kali T kali ln V2 per V1. Nah, karena pada suhu tetap V2 per V1 sama dengan V1 per V2, maka delta A sama dengan minus N kali R kali T dan kali ln V1 per V2. Nah, pada ini ada makna fisiknya, yaitu dimana ekspansi F2 lebih besar daripada F1, maka delta A kurang lebih dari 0 dan sistem ini mampu melakukan kerja. Sedangkan pada konversi F2 kurang lebih dari 1 menghasilkan delta A lebih dari 0, maka kerja dilakukan pada sistem. Sedangkan pada pengaruh suhu pada volume tetap, yaitu yang pertama pada volume tetap yaitu dA per dt kali V sama dengan minus S, yang artinya kenaikan suhu menyebabkan energi bebas Helmholtz menurun. Nah, penurunan energi bebas menunjukkan peningkatan kecenderungan sistem untuk berubah. Adapun contoh soal pada materi ini yaitu hitunglah perubahan energi bebas Helmholtz untuk 1 mol gas O2 jika diketahui O2 memiliki 27 derajat Celcius dan tekanan 2 atm, menghasilkan O2-nya tetap pada suhu 227 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atm. Selanjutnya pada penyelesaiannya, kita ketahui tadi bahwa rumus perubahan energi Helmholtz pada gas mulia yaitu delta A sama dengan N kali R kali T kali ln V2 per V1. Nah, karena pada proses berlangsungnya ini pada suhu tetap, maka kita ketahui tadi juga bahwa pada suhu tetap dia volumenya sama dengan tekanan, di mana V2 per V1 sama dengan V1 per V2, maka perubahan energi atau delta A sama dengan N kali R kali T kali ln V1 per V2. Nah, di sini kita akan tinggal memasukkan nilainya, karena nilainya sudah kita ketahui bahwa nilai N sama dengan 1, nilai R sama dengan 8,314 Joule, nilai suhunya 300 dan nilai lainnya 2/1. Nah, maka kan tinggal kita kalikan 1 dikali 8,314 dan dikali 300 dikali ln 2/1. Nah, pertama kita akan mengkali nilai N kali R kali T nya dulu, yang dimana menghasilkan 2494,2 dan dikali dengan ln 2, yang dimana ln 2 ini berasal dari ln 2/1, menghasilkan ln 2. Kemudian kita akan mencari tahu dulu ln 2 itu nilainya berapa. Nah, pas sudah kita ketahui bahwa nilai ln 2 itu yaitu 0,693. Nah, 0,693 ini kita kalikan dengan jumlah perkalian N kali R kali T, yaitu 2494,25, yang dimana menghasilkan 1728 Joule.